Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesti Aprilia dengan NIM 1201 1220 039. Mahasiswi kelas 5A Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, di video ini saya akan menjawab semua pertanyaan yang ada di soal UTS Filsafat Pendidikan Islam. Di mana yang pertama pertanyaannya ialah mengapa mempelajari filsafat pendidikan Islam ini penting bagi mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, jawabannya karena filsafat pendidikan Islam ini memberikan fondasi tanggung jawab kepada calon-calon guru tentang hakikat setiap praktik pembelajaran di sekolah. Kajian filsafat ini melatih mahasiswa atau mahasiswi untuk memikirkan apa yang harus dilakukan atau dibicarakan dan alasan-alasannya. Selanjutnya yang kedua, sebagai mahasiswa yang milenial, bagaimana cara kita menganalisis sebuah informasi atau berita di media sosial? Mungkin dengan beberapa cara. Yang pertama, jangan mudah terprovokasi dengan judul berita. Karena berita semacam hoax yang beredar di sosial media ini biasanya dibuat dengan tujuan tertentu. Misalnya untuk mendongkrak jumlah visitor atau viewers yang pada akhirnya berhubungan dengan seberapa banyak uang yang bisa didapatkan. Baca dan pahami dengan perlahan agar tidak terprovokasi. Selanjutnya yaitu dengan bersikap kritis terhadap apapun yang didapat. Seperti yang telah kita ketahui, siapapun bisa menulis berita di internet, namun tidak semua orang memiliki kapasitas serta tanggung jawab terhadap apa yang ia tulis. Nah, untuk itu kita harus mencari tahu apakah berita tersebut valid atau tidak. Selanjutnya yaitu dengan mengutamakan logika. Dan yang terakhir, jangan mudah percaya dengan gambar atau video yang muncul di internet. Karena kecanggihan dunia fotografi ini memungkinkan untuk menggabungkan dua gambar atau lebih dalam satu bentuk konten. Ditambah dengan kata-kata bombastis, biasanya akan mengundang banyak interaksi. Soal yang ketiga, jika nanti menjadi seorang guru bahasa Indonesia, bagaimana cara kita memperlakukan siswa dalam proses pembelajaran? Tolong jelaskan menurut aliran progresivisme. Nah, mungkin dengan lebih menekankan pendidikan demokratis dan menghargai berbagai potensi yang dimiliki oleh anak tersebut, serta pembelajarannya lebih berpusat pada peserta didik, sedangkan di sini saya misalnya sebagai seorang guru hanya sebagai fasilitator, sebagai pembimbing dan sebagai pengarah bagi perkembangan peserta didik tadi. Tentunya saya juga harus mengajarnya bagaimana berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, bagaimana penerapan aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam dan berikan contoh. Baik, mungkin penerapan aksiologi pendidikan misalnya pada etika, yaitu ketika guru mengajar kepada siswa yang sangat keras kepala nih, tetapi tetap mengajarkannya dengan sikap lemah lembut, atau dengan contoh seperti dengan adanya mata pelajaran kewarganegaraan yang mengajarkan tentang bagaimana bersikap yang baik. Soalan terakhir yaitu sebutkan filosofi hidup Anda dan jelaskan maknanya. Jadi filosofi hidup saya ialah kesederhanaan adalah sumber kedamaian, di mana maknanya ialah biarlah kita hidup di dunia ini dengan cara yang sangat sederhana, tidak melebih-lebihkan penampilan atau gaya hidup untuk terlihat mewah. Hal ini saya tanamkan agar tidak memanggil jiwa orang lain untuk mengomentari hidup saya. Karena saya rasa dengan penampilan seadanya tadi orang lain itu tidak begitu heboh menilai saya seperti apa dan bagaimana kehidupan sehari-hari saya. Jadi saya akan merasa lebih tenang dan aman jika orang lain tidak ikut campur dalam kehidupan saya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.